Yang Engkau Allah sanggup mengubah yang tidak baik menjadi kebaikan. Dan kami akan melihat bagaimana perbuatan Allah yang mendatangkan kemenangan terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kuat gagah, tetapi semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Tiba saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Urapi sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja. Membuat kami mengerti, menyingkapkan, memberikan kami kekuatan, menegur, meneguhkan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kami percaya firman-Mu itu adalah suluh terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kuat gagah tetapi semuanya karena kasih karunia dan anugerahnya. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit renungan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema gereja kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini gereja kita memberikan tema keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan dari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai keselamatan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang masih hidup di dalam dunia mengharapkan dan menginginkan yang namanya selamat. Amin. Kemarin kan mudik, harus balik. Saya yakin dan percaya masyarakat mengharapkan yang namanya selamat. Dari tempat tujuan, dari tempat asal ke tempat tujuan, ke pulang kampung atau dari kampung menuju ke tempat perantauan atau tempat kerjanya. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan kita pun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, harapan kita adalah selamat. Selamat kan berarti berbicara mengenai yang namanya sehat, ya kan? Kuat, diberkati Tuhan, rumah tangganya, istri, anak-anak, suami, semuanya selamat. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama mengerti bahwa semua karena anugerahnya. Saya akan berikan judul semua karena anugerahnya. Nah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah karena anugerah dari Allah semata. Kasih karunia yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan adalah setiap orang yang percaya kepadanya beroleh selamat. Dan Alkitab mengajarkan itu semua. Nah kepercayaan kita sebagai orang Kristen ini sangat berbeda dengan orang-orang di luar sana. Sangat berbeda dengan pandangan agama-agama di luar sana. Pandangan kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan yang Allah beri dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia dan anugerah. Sedangkan agama di luar sana untuk dapat memperoleh yang namanya keselamatan, untuk dapat memperoleh yang namanya selamat, bahkan hidup kekal, ditentukan dari banyaknya perbuatan baik dan pahala yang kita miliki. Nah itu pengajaran agama di luar sana. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama melihat apakah tandanya orang yang telah mengalami anugerah Allah. Nah berbicara mengenai pandangan agama di luar sana bahwa keselamatan itu diperoleh dengan banyaknya berbuat baik dan beramal. Yang menjadi permasalahan dan pertanyaannya adalah berapa banyak manusia yang berdosa mampu mengumpulkan perbuatan baik. Harus berapa banyak kuota yang terpenuhi dalam memperoleh keselamatan. Harus berapa banyak orang beramal. Ya kalau ketika kita mati dan diperhadapkan dengan peradilan, kuotanya terpenuhi. Perbuatan baik kita terpenuhi untuk masuk ke dalam surga. Amal kita terpenuhi untuk masuk ke dalam surga. Lalu pertanyaannya kalau tidak terpenuhi. Ternyata Allah menginginkannya segini. Kita baru berbuat baik dan beramal segini.
Ya, kalau setelah kita mati dan kuota tidak terpenuhi, Allah berkata, yaudah balik lagi. Coba lagi penuhi kuotanya. Iya kalau bisa. Nah kalau enggak, kan celaka. Nah pengertian akan bahwa manusia berdosa itu tidak akan pernah mungkin mampu melakukan atau membayar dan menebus dosa, kesalahan dan pelanggarannya. Inilah Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Coba kita lihat dalam Matius 19 dulu. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Bapak sudah bisa memperhatikan Alkitab atau bisa lihat slide di depan. Saya akan membacakannya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Perhatikan, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, follow me. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah murid-muridnya bertanya, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Dan Yesus berkata, bagi manusia nggak mungkin membayar, menebus segala dosa dan pelanggarannya. Bagi manusia tidak mungkin sempurna dalam Tauratnya. Bagi manusia tidak mungkin sempurna dalam perilaku, perbuatan, bahkan pikirannya. Karena itu Allah katakan, Yesus katakan, tetapi bagi Allah, nah ini merujuk kepada konteks bagi Allah untuk menyelamatkan manusia segala sesuatu mungkin. Dan ini juga merujuk kepada dirinya Yesus bahwa dialah korban. Dialah anugerah yang Allah berikan bagi umat manusia. Nah dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang bisa sempurna secara agama. Orang bisa sempurna secara Taurat. Tetapi jujur dalam hatinya ada satu pertanyaan, apakah benar aku sudah layak? Apakah benar aku bisa masuk kerajaan sorga? Apakah benar ini kuotanya tersampai? Apakah benar ini amalku itu benar-benar bisa membawa aku? Apakah benar perbuatan baikku ini bisa membawa aku ke dalam kerajaan sorga, hidup kekal? Ada satu pertanyaan. Sehingga ketika anak muda ini bertanya, apa lagi yang kurang? Yesus katakan, jualah hartamu, bagi-bagikan ke semua orang miskin. Dan perhatikan kalimat terakhir, kembalilah kemari dan ikutlah aku. Untuk dapat memperoleh keselamatan, untuk menyempurnakan perbuatan baik, untuk menyempurnakan kuota keselamatan, Yesus menggarisbawahi, ikutlah aku. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat apakah tandanya orang yang telah mengalami anugerah Allah untuk dapat mengiring Yesus, mengikut Yesus itu anugerah loh. Yesus katakan tidak ada satu orang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran, hidup.
Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah tanda orang yang telah mengalami anugerah Allah, coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tanda orang yang telah mengalami anugerah Allah yang pertama adalah beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang tidak mengerti kekristenan, meragukan, bahkan skeptis dan tidak percaya, menolak bahwa keselamatan manusia berdosa didasari oleh kasih karunia Tuhan. Alasannya simple, secara logika. Karena manusia yang berbuat dosa, ya manusialah yang harus menanggung dosanya. Karena manusia yang sudah melakukan pelanggaran, manusialah yang harus menanggung dan menebus, membayar pelanggarannya. Jadi tidak mungkin kalau manusia yang berdosa ini bisa mengalami keselamatan, hidup kekal hanya dari pemberian Allah. Hanya karena iman kepada Yesus. Logika yuridisnya, secara hukum pengadilan, seorang yang kedapatan mencuri, ya dia yang harus menanggung akibat. Dan dia harus menebusnya, dia harus membayar pelanggaran dan kesalahannya. Kan seperti itu. Tetapi dalam dunia hukum peradilan pun kita mengenal istilah grasi. Apa itu grasi? Grasi itu adalah pemberian dari entah itu presiden atau kepala negara kepada seseorang yang dijatuhi hukuman dan dibebaskan. Apapun syarat dan ketentuannya. Dan grasi ini diberikan secara cuma-cuma. Ya mungkin selama dia berada di penjara dia berbuat baik, kan kemarin juga viral ya. Hukuman seorang mantan menteri kalau nggak salah. Dikurangi karena pada masa jabatannya dia berbuat baik. Padahal dia masuk penjara terpidana korupsi. Hanya karena berbuat baik ketika dia menjadi menteri, padahal dia masuk penjara karena korupsi. Hukumannya dikurangi. Bahkan ada banyak terpidana juga karena baik ketika berada di pengadilan. Ya kan? Seperti itu. Secara logika itulah. Tetapi kita lihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan pernyataan yang jelas bahwa hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus kita memperoleh yang namanya keselamatan. Hanya beriman kepada Yesus Kristus kita memperoleh yang namanya grasi pemberian Allah loh. Ya syaratnya beriman kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus dengan mulut dan percaya dalam hati. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita lihat bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. Sekeras apapun manusia berusaha, sebanyak apapun manusia beramal, tidak bisa membeli yang namanya surga dan kehidupan kekal. Dan keselamatan. Suka-sukanya Tuhan kan? Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Alkitab secara tegas menyatakan keselamatan tidak akan didapat melalui hasil usaha manusia berdosa. Keselamatan didapat karena karya penyelamatan Yesus yang telah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata
sudah selesai Bapak Saudara, ini memakai kata tetelestai. Nah kata tetelestai ini asal atau akar katanya itu adalah teleio. Kata teleio ini merujuk kepada menyelesaikan, yang pertama menyelesaikan mencapai tujuan. Jadi ketika Rasul Yohanes menulis peristiwa kematian Yesus di kayu salib dan memakai kata sudah selesai tetelestai, yang akar katanya itu adalah teleio, Rasul Yohanes sedang merujuk kepada Yesus sedang mengatakan sudah sampai kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan Allah menyelamatkan manusia. Tujuan Yesus datang ke bumi yaitu mati bagi setiap manusia. Sudah kelar, sudah sampai tujuannya. Dan kata teleio ini pun, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyelesaikan, ini mempunyai pengertian menyempurnakan dalam artian kesempurnaan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang berani mengatakan dirinya manusia sempurna? Adakah di antara kita pagi hari ini berani mengatakan aku manusia sempurna? Pikiranku sempurna, perbuatanku sempurna. Saya kira percaya itu jalannya nggak napak, ngelayang Bapak Saudara. Tidak ada yang bisa sampai kepada kesempurnaan sehingga Rasul Yohanes ketika dia menuliskan sudah selesai, tetelestai, Yesus merujuk kepada satu bentuk sempurna. Manusia tidak bisa sempurna dalam berbuat baik. Kita tahu ketika seorang berbuat baik, pertama pencitraan. Yang kedua ada udang di balik bakwan. Iya kan? Yang ketiga, ya bisa jadi dia tulus berbuat baik. Tidak ada orang yang bisa sempurna dalam beramal. Memberi, sekarang kan zamannya konten Bapak Saudara. Memberi pun divideoin. Wah saya sudah memberi. Padahal yang memberi. Kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang bisa sampai kepada sempurna dalam melakukan Taurat, dalam beragama. Sehingga Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai, teleio ini merujuk kepada sempurna. Kalau engkau ingin sempurna dalam perbuatanmu, ikutlah aku. Kalau engkau ingin sempurna dalam beramalmu, bersedekahmu, dalam hidup takut akan Tuhanmu, percayalah kepada Yesus. Dan teleio, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyelesaikan, ini mempunyai pengertian menggenapi. Dalam artian penggenapan apa yang dinubuatkan kitab suci, kitab para nabi dalam perjanjian lama. Kita tahu dalam perjanjian lama, Yesus itu Mesias dinubuatkan oleh banyak nabi. Bahkan sejak dari kejadian Adam dan Hawa, keturunanmu, dikatakan seperti itu, akan meremukan tumit. Keturunannya akan meremukan kepalamu. Kan seperti itu. Nah ini merujuk kepada peristiwa Mesias suatu hari nanti. Akan ada keturunan. Karena itu dikatakan Yesus itu sering dipanggil anak manusia. Ini merujuk kepada peristiwa di Taman Eden. Dia lahir dari perempuan, tidak ada gen ayah dalam diri Yesus. Dia mengizinkan dirinya untuk lahir dari seorang perempuan. Kenapa? Karena di Taman Eden, pribadi pertama yang melanggar adalah Hawa, perempuan. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa untuk mencapai kesempurnaan kita memerlukan korban Yesus. Bahkan orang Yahudi pun ketika mereka beribadah, mereka membawa korban domba, mereka membawa korban lembu, sapi dan lain sebagainya. Itu pun tidak sempurna. Sehingga ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Allah. Sehingga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tandanya orang yang telah mengalami anugerah Allah memiliki iman kepada Yesus, beriman kepada Yesus.
Dan anugerah Allah ini, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, harus dipahami sebagai pemberian Allah. Manusia berdosa yang tidak layak diberikan keselamatan. Sehingga Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian orang berdosa adalah beriman kepada Yesus agar anugerah keselamatan itu berlaku atasnya. Tidak ada. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu hal yang pertama, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa tanda orang yang mengalami anugerah Allah, dia berani beriman, memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan tanda orang yang telah mengalami anugerah Allah yang kedua adalah rendah hati. Coba lihat Efesus 2 ayat yang ke-9. Tanda orang yang telah mengalami anugerah Allah adalah rendah hati. Efesus 2 ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa tanda orang yang sudah mengalami yang namanya anugerah Allah itu rendah hati? Karena kata anugerah atau kasih karunia itu berasal dari kata benda Yunani, charis. Charis ini sering diterjemahkan dengan kata kasih karunia atau anugerah. Nah, arti katanya secara penuh, charis ini adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Grasi yang diberikan oleh seorang presiden kepada seorang terpidana, itu adalah pemberian yang sebenarnya dia tidak layak loh menerimanya. Sama seperti kita pun, Bapak Saudara. Siapa sih kita? Gitu loh. Orang Kristen itu adalah orang yang harusnya paling bersyukur loh. Hanya dengan beriman kepada Yesus kita selamat. Orang di luar sana, wah ngaco itu. Teologi macam apa itu? Beriman kepada Yesus memperoleh keselamatan. Tetapi itu memang Alkitab jelaskan. Sehingga Alkitab mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa? Karena anugerah yang diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu pemberian loh. Cuma-cuma. Yang sebenarnya kita nggak layak. Orang di luar sana kan berlomba-lomba, berbuat baik, beramal. Kita cukup percaya kepada Yesus. Karena itu jangan memegahkan diri. Jangan sombong. Kalau saat ini kita sehat, kuat, diberkati, ingat. Semua karena anugerahnya. Kalau saat ini kita sakit, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan, ingat juga. Keselamatan yang pasti sudah Yesus berikan. Di dunia kita mengalami penderitaan, betul. Di dunia kita mengalami aniaya, betul. Di dunia kita mengalami yang namanya air mata, betul. Tetapi ingat, keselamatan yang pasti sudah Yesus berikan, sempurna. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, ini loh charis. Ini loh anugerah Allah. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sehingga Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memegahkan diri adalah bentuk dari kesombongan. Lawan dari merendahkan diri. Memegahkan diri adalah bentuk kesombongan. Lawan dari merendahkan diri. Loh, merendahkan diri apa? Merendahkan diri itu bukan rendah diri, Bapak Saudara. Merendahkan diri itu bukan minder. Merendahkan diri itu berarti kita menurunkan harga, bukan menurunkan mutu atau kualitas. Nangkep? Merendahkan diri adalah kita menurunkan harga, tapi bukan menurunkan mutu atau kualitas. Coba saya tanya, siapa yang di sini senang berburu diskon? Angkat tangannya. Saya juga senang. Apalagi kalau sampai 70. Nah biasanya barang diskon itu apakah barang yang jelek? Apakah barang yang cacat? Ada seorang bapak pernah bertanya kepada salah satu penjaga SPG ya.
atau apa ya, saya nggak tahu namanya. Dalam suatu mall, dan saat itu sedang ada diskon besar-besaran, suatu produk, dan Bapak ini bertanya, Mbak, ini barang yang dijual diskon ini barang seperti apa sih? Apakah yang tidak laku, yang jelek, atau yang cacat? Oh enggak Pak, memang kita sengaja di akhir tahun selalu mengadakan diskon, dan biasanya kita mengharapkan supaya produk ini pun dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Berarti ini grade ya? Ya, barang asli. Nangkep Bapak Saudara? Merendahkan diri bukan berarti menurunkan kualitas, tetapi menurunkan harga. Coba kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau Bapak Saudara senang membaca Alkitab, Bapak Saudara akan membaca dalam Injil itu, Yesus itu seringkali dicerca, disudutkan dengan sebuah pertanyaan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berkata, kenapa engkau seorang rabi, guru agama Yahudi, bergaulnya dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Bahkan para muridnya seringkali dicerca, diberikan pertanyaan, lihat gurumu, rabimu, kenapa dia bergaulnya dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Nah, ini yang disebut menurunkan harga, tapi tidak menurunkan mutu dan kualitas. Apakah hanya karena Yesus bergaul dengan orang Samaria berarti dia berdosa? Apakah karena hanya karena Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa berarti dia menjadi seorang pemungut cukai dan orang berdosa? Tidak. Mutu dan kualitas Yesus sebagai anak Allah 100%. Dan kitab Ibrani mengatakan selama dia hidup tidak berdosa. Ini yang disebut dengan merendahkan diri. Menurunkan harga. Tetapi mutu dan kualitasnya tetap yang terbaik. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan seorang pun memegahkan diri. Jangan seorang pun merasa dirinya di atas dengan orang-orang yang berada di luar sana. Hanya karena saat ini kita statusnya sultan. Ataupun saat ini kita statusnya crazy rich. Komplek ini gitu kan. Crazy rich, komplek itu. Ingat bahwa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada dalam kehidupan kita karena anugerahnya. Jangan seorang pun memegahkan diri. Ingat siapa kita. Karena itu bahwa saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tanda orang yang sudah mengalami yang namanya anugerah Tuhan, dia hidup dalam kerendahan hati. Mau merendahkan diri, menurunkan harga, bergaul tetapi menjaga dirinya. Menjaga mutu dan kualitas hidupnya untuk tetap kudus, hidup takut akan Tuhan. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula dikatakan disukai semua orang. Saya ingin dan percaya gereja mula-mula mengapa mereka disukai semua orang. Karena mereka mengerti akan anugerah Tuhan. Mereka mengerti akan yang namanya kasih karunia. Mereka tidak menganggap diri mereka lebih superior dari orang-orang yang lain. Tetapi mereka menganggap ya sama. Kalau ada yang bisa dibantu ya dibantu. Tidak perlu dipaksakan dan lain sebagainya. Filipi 2 ayat 8-9. Nah ini jelas. Jelas Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Filipi, Yesus menurunkan harga. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di
atas segala nama. Dari sini kita melihat bahwa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus ini Allah yang mau menurunkan harganya. Bukan cuma sekedar menjadi sama seperti manusia, lebih rendah lagi. Menjadi hamba bagi semua orang, mati di kayu salib. Sehingga kita belajar bahwa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus seharusnya sebagai umat Tuhan yang kita sadar diri. Tidak perlulah kita menganggap diri kita superior daripada orang yang lain. Sama. Mati pun cuma perlu 2 kali 1 ya. Ya kalau pasangan ya mungkin 2 kali 1 kali 2. Bersama dengan istri atau suami. Tetapi itulah manusia. Merasa dirinya seperti Tuhan. Tetapi kita belajar bagi orang yang sudah mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Dia akan belajar untuk merendahkan diri. Bukan minder loh. Bukan rendah diri. Kualitas mutunya terus ditingkatkan. Tetapi dia mau tetap sadar diri semua karena anugerah Tuhan dan pemberian Tuhan. Yang terakhir Bapak Saudara, kembali kepada Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tanda orang yang telah mengalami anugerah Allah adalah memiliki sikap hidup yang baik. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang terakhir Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda orang yang telah mengalami anugerah Allah adalah memiliki sikap hidup yang baik. Inilah bedanya teologi kekristenan dengan teologi agama-agama lain di luar sana. Mereka memakai perbuatan baik menjadi sarana untuk memperoleh keselamatan. Tapi bagi kita orang Kristen, perbuatan baik itu buah dari keselamatan yang sudah kita peroleh. Perbuatan baik, hidup melakukan perbuatan baik itu bukan sarana untuk mencapai keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah buah keselamatan. Orang yang mengerti bahwa dirinya sudah diselamatkan, dia akan berusaha untuk berbuat baik. Pada siapapun. Ya semampunya. Sebisanya. Dan Rasul Paulus jelas menuliskan kepada jemaat di Efesus, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah kata buatan Bapak Saudara itu dalam terjemahan aslinya itu memakai kata poiema. Poiema ini mempunyai pengertian yang dibuat atau suatu hasil pembuatan. Nah dalam bahasa Inggris itu ada kata poem, P-O-E-M, poem, yang artinya itu adalah puisi. Nah kata poem ini adalah berasal dari kata poiema. Bapak Saudara yang senang membaca puisi atau sajak ya. Itu kan kata-katanya indah. Nah jadi poiema ini adalah suatu ciptaan baru yang indah di mata Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sama seperti puisi atau sajak, hasil dari buah pemikiran para sastrawan dan filsuf. Demikian juga manusia, Bapak Saudara, kita ini adalah buatan Allah. Hasil buatan dari sang maestro agung Allah. Dan Allah ingin kita yang buatan Allah ini adalah melakukan pekerjaan baik. Hidup dalam kebiasaan yang baik. Hidup dalam pemikiran yang baik. Hidup dalam karakter yang baik. Poiema. Nah kata baik Bapak Saudara, karena kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan baik. Nah kata baik ini dalam terjemahan Yunani itu ada 2 kata. Yang pertama adalah kalos, baik, sesuatu yang indah, menarik hati dan mempunyai daya tarik. Yang kedua kata baik dalam bahasa Yunani itu adalah agathos, yang artinya adalah sesuatu yang baik mutunya atau kualitasnya. Nah, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, melakukan pekerjaan baik ini memakai kata agathos. Mutunya dari dulu baik. Kita melihat Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Saudara senang membaca Alkitab dalam kitab Kejadian.
Ketika Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari yang ketujuh dia katakan Allah melihat semua ciptaannya dan berkata sungguh amat baik. Jadi Bapak Saudara, dari sejak awal manusia itu mutunya, kualitasnya baik. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, mutunya rusak. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki kualitas dan mutu manusia. Karena itu dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, agathos. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, ingat loh, manusia itu dari awal mutunya baik, kualitasnya baik, tapi karena dosa rusak semuanya. Ada seorang bernama Arnold Schweitzer, lahir pada tahun 1875. Salah satu orang jenius dan peraih Nobel Perdamaian. Nah, sewaktu kecil Bapak Saudara, Arnold Schweitzer ini sering sakit-sakitan dan terlambat dalam membaca dan menulis. Tetapi pada usia 8 tahun, dia mampu memainkan organ dengan baik. Dan akhirnya dari mulai situlah dia bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas dan mendapatkan gelar PhD di bidang teologi, filsafat, dan teori musik. Doktor. 3 jurusan. Nah, satu ketika Bos yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan pada usia 30 tahunan, dia sering mengadakan konser di Eropa. Dia seorang penulis buku dan secara karir dia masa depannya cemerlang lah. Nah, pada satu ketika dia membaca sebuah surat kabar atau artikel mengenai Kongo, Afrika Tengah. Dan dia melihat foto anak-anak di Kongo ini menderita kelaparan dan dia melihat foto orang-orang yang sekarat karena kurang gizi. Dan akhirnya Arnold Schweitzer ini mengambil sebuah keputusan, dia tergerak untuk berbuat sesuatu. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk sekolah lagi, mengambil jurusan kedokteran. Sudah dapat 3 gelar doktor dari 3 jurusan, karena dia tergerak untuk berbuat sesuatu di Kongo, Afrika Tengah, dia kuliah lagi, mengambil jurusan kedokteran, selesai kuliah, dia pergi dan berusaha menyelesaikan permasalahan kemanusiaan pada tahun 1913. Ia beserta istrinya berangkat ke Kongo dan 50 tahun lamanya dia melayani masyarakat di Kongo. Dia tinggalkan semuanya. Dia bergerak dalam bidang kemanusiaan. Yang dia pikir ya saya bisanya di sini. Dia tinggalkan kenyamanan hidup. Dia tinggalkan karirnya, dia membantu masyarakat di Kongo, Afrika Tengah. Dan ini yang Allah rindukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita itu dari awalnya itu mutu kualitas manusia itu baik. Tapi karena dosa rusak semuanya. Dan Yesus mengharapkan, Rasul Paulus pun mengingatkan, ingat. Kita itu dari dulu agathos loh. Baik mutunya. Kembali ke fitrahnya, kembali ke awal. Ingat bahwa manusia diciptakan untuk hidup di dalamnya. Yaitu apa? Perbuatan baik. Ayat yang terakhir, Roma 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Dikatakan seperti ini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupannya, dia akan berani memiliki iman kepada Yesus dengan situasi, kondisi seperti apapun. Dan yang kedua, hidup dalam kerendahan hati, dia sadar dirinya siapa.
Dan yang ketiga, dia menghasilkan buah keselamatan, yaitu perbuatan baik, hidup dalam pemikiran yang baik, karakter yang baik, meningkatkan terus mutu dan kualitasnya. Menurunkan harga, tetapi tetap menjaga diri bermutu dan berkualitas. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah ketiga hal itu ada dalam hidup kita? Di tengah situasi yang mungkin tidak menentu, masihkah kita beriman kepada Yesus? Masihkah kita merasa diri kita itu semuanya karena anugerah Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah merasa di atas angin? Dan yang ketiga, bagaimana perjalanan hidup kita? Masihkah kita berpikir baik? Berkata baik? Melakukan perbuatan baik? Memiliki kebiasaan baik? Kalau tiga hal itu ada dalam hidup kita, itu tandanya orang sudah mengalami anugerah Tuhan. Tetapi kalau tiga-tiganya tidak ada, waduh cilaka. Berarti selama ini kita cuma Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu cuma-cuma pemberian Allah gratis. Syaratnya percayalah kepada Yesus.